Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rosidi SS selaku dosen pendidikan agama, dan yang saya hormati dosen-dosen yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat. Juga yang saya hormati teman-teman dan seluruh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dipertemukan kembali dengan para nabi dan rasul dan juga orang-orang beriman di jannahnya. Pada hari ini saya akan ceramah tentang sedikit surat Al-Alaq ayat 1-5. Surat Al-Alaq segumpal darah adalah surat ke dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 19 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Ayat 1-5 dari surat ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan, yaitu di waktu Nabi Muhammad bertafakur di Gua Hiro. Surah ini dinamai Al-Alaq segumpal darah, diambil dari perkataan alaq yang terdapat pada ayat 2 surat ini. Surat ini dinamai juga dengan Iqra atau Al-Qalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Allazi alamal bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantaran kolam. Alamal insana ma lam ya'lam, dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Pada awal Rasulullah Muhammad, beliau berkholwat meninggalkan keramaian di Gua Hiro. Setelah beberapa hari, beliau menerima wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1-5 dalam keadaan kedinginan. Beliau menemui Khadijah dan menceritakan yang telah terjadi. Waraqah bin Naufal adalah pendeta yang menjelaskan bahwa itu adalah peristiwa kenabian sebagaimana terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Surat Al-Alaq 1-5 merupakan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW. Inilah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, yang dalam kajian Ibnu Katsir dikatakan sebagai rahmat dan nikmat pertama yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya. Dan inilah pula yang menandai penobatan beliau sebagai Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Wahyu inilah yang menjadi tonggak perubahan peradaban dunia. Dengan turunnya ayat tersebut, maka berubahlah garis sejarah umat manusia, berubah dari kehidupan jahiliyah dan gelap dalam semua aspek, termasuk di dalamnya kegelapan ilmu pengetahuan menjadi terang benderang. Sejak saat itu, penduduk bumi hidup dalam keharibatan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Mereka hidup dengan terus memantau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur semua urusan mereka, besar maupun kecil. Dan perubahan-perubahan itu ternyata diawali dengan Iqra, bacalah. Perintah membaca di sini tentu saja harus dimaknai bukan sebatas membaca lembaran-lembaran buku, melainkan juga membaca buku dunia, seperti membaca tanda-tanda kebesaran Allah, membaca diri kita, membaca alam semesta. Berarti ayat tersebut memerintahkan kita untuk belajar dari mencari ilmu pengetahuan serta menjauhkan dari diri kita dari kebodohan. Namun membaca yang mampu membawa kepada perubahan positif bagi kehidupan manusia bukanlah sembarang membaca, melainkan membaca dengan menyebut nama Allah yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam kajian Sayyid Qutb rahimahullah
bahwa surat ini adalah surat pertama dari Al-Quran, maka ia dimulai dengan Bismillah, dengan nama Allah, dan Rasulullah pertama kali melangkah dalam berhubungan dengan Allah dan pertama kali menapaki jalan dakwah dengan Bismillah. Pada ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa manusia dicipta dari segumpal darah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri juga telah menegaskan bahwa manusia diciptai dengan sebaik-baik ciptaan dan tidak ada makhluk yang dianugerahi wujud dan fasilitas hidup yang menyamai manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi manusia berupa akal pikiran, perasaan, dan petunjuk agama. Semua itu menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Yang demikian itu diharapkan manusia bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menaati semua perintah dan larangannya. Ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajar manusia dengan pena. Maksudnya dengan pena manusia dapat mencatat berbagai cabang ilmu pengetahuan. Dengan pena manusia juga dapat menyatakan ide, pendapat, dan keinginan hatinya, dan dari pena manusia juga mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan. Pada ayat kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajar manusia apa yang tidak atau belum diketahuinya. Manusia lahir ke dunia dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Secara perlahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manusia kemampuan melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, sehingga dengan kemampuannya itu manusia mampu mencapai cabang ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu yang bahkan ilmu yang mungkin langsung diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beberapa orang yang dikehendaki tanpa melalui belajar ilmu laduni. Demikian Allah telah menerangkan bahwa manusia dicipta dari benda yang tidak berharga, kemudian memulihkannya dengan mengajar, membaca, menulis, dan memberinya pengetahuan. Maka sampailah ceramah saya bagian penutup. Harapannya kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah yang saya sampaikan tadi. Jazakallah saya ucapkan atas perhatian dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Uzur makola wala tanzur man kola. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.